kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu. Keharuman setanggi surga, bukan kilauan sebilah belati. Tersiksa jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati sekalian, mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada saat siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk di majelis ilmu kita ini, di majelis Ta'lim Al-Fitr. Salawat serta salam senantiasa selalu kita panjatkan kepada suri tauladan kita, Rasul kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para seluruh pengikut-pengikutnya yang insyaallah di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami atas nama pengurus Majelis Ta'lim Al-Fitr ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian yang mana hampir setiap bulannya selalu menginfakkan, sedekahkan, baik itu berupa uang, makanan, minuman, kue dan sebagainya. Semoga Allah senantiasa membalasnya baik di dunia maupun di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, majelis taklim kita pada hari ini Selasa tanggal 6 Agustus 2024 akan mengkaji dan membahas tema dengan materi surga jalur ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ferus. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ala man ittaba'al huda. Amma ba' fa ya ayyuhal muslimun al hadirun uhayyukum bi tahiyatil islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana
ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا عالم الغيب والشهادة يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun mungkin ada yang kecewa. Harusnya yang duduk sini Bu Fairus namanya. Bu Fairus itu istri saya, namanya sama saya Fairus, saya juga Fairus. Ada yang iseng jodohin kami gitu. Alhamdulillah berhasil. Dia Fairus binti Abdullah bin Ahmad Hatim, saya Muhammad Fairus bin Muhammad Zubair bin Muhammad Ishaq bin Sidar Madarsyah. Kalau saya kelahirannya Medan, kalau beliau kelahirannya Cawang. Kalau mungkin ada yang nanya keturunan, saya turunan India, kalau istri turunan Arab. Saya ada Arabnya tapi bukan turunan Tanjakan, Pak. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah, saya kalau ngisi pengajian dalam suasana seperti ini, itu nggak ada sesi khusus tanya jawab tuh. Kapanpun mau nanya boleh, sekarang juga boleh. Tadi temanya apa? Surga lewat jalur ilmu. Sebenarnya nggak ada itu. Surga itu jalurnya cuman iman, Pak. Tapi benar ya, bahwasanya ilmu itu membantu kita untuk menuju surga. Tadi saya baca di awal itu surat Alif Lam Mim, surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim itu diterjemahkannya Alif Lam Mim aja. Dia huruf-huruf hijaiyah yang menegaskan Al-Quran itu Qur'anan Arabian. Lalu disebutlah dzalikal kitab, itu dia kitab hudal lil muttaqin. Dalam Al-Quran, kata yang terkait ilmu itu yang ditulis dalam yang akar hurufnya itu ain lam mim. Tapi ada juga ain lam mim itu bukan ilmu, alam. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu sama, satu akar kata juga, ilmu juga. Nah, ilmu itu dalam bahasa Arab artinya itu hukum atau pasti. Gitu. Tapi kalau dalam Al-Quran, kalau disebut al-ilm, begitu juga dalam hadis. Gitu. Ya. Misalnya dalam Al-Quran itu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau sikapi sesuatu yang kau enggak punya ilmunya. Ya. Nah, kalau di situ artinya kabar yang pasti. Tapi di sisi lain kalau pakai al-ilm, nanti ada di banyak ayat itu. Ya. Itu artinya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi yang dimaksud surga jalur ilmu itu surga jalur Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau nanti terlalu luas, nanti ada orang berpikir bisa masuk surga lewat jalur matematika, lewat jalur IPA IPS atau sains, baik itu natural science maupun social science. Fisika, kimia, biologi itu natural science. Itu nggak bisa mengantar ke surga. Tapi itu diperlukan di dunia. Diperlukan di dunia. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau disebut ilmu, ya, itu arti pertamanya adalah kabar yang pasti. Informasi yang
pasti yang dicerna oleh hati nurani. Ya. Gitu. Yang dicerna oleh hati nurani. Gitu. Ya. Masuknya memang lewat bisa pendengaran, bisa penglihatan. Gitu. Kita ini baru lahir itu nggak punya pengetahuan apapun kan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, nggak tahu apa satu pun apa. Kalian nggak tahu satu apapun. Nggak tahu ya, nggak tahu satu apapun. Ini sering dikaitkan dengan teori John Locke, teori tabula rasa katanya. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah berikan pendengaran. Jadi bukan sekedar telinga, tapi fungsinya yang disebut as-sama'. Itu fungsi telinga, pendengaran. Ya. Ada orang punya telinga tapi nggak mendengar. Nggak rusak juga telinganya. Nggak torek, kata orang Betawi, enggak. Bolot juga enggak. Bedanya torek sama bolot apa ya? Kalau torek nggak dapat duit, kalau bolot dapat duit, Pak. Nah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, mata. Tapi nggak disebut ain, di situ disebut absar, penglihatan fungsinya. Jadi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Af'idah itu hati yang berfungsi, dia mencerna. Gitu. Ya. Nanti memorinya disimpan di otak. Nah, itu yang namanya ma'rifah. Kalau ma'rifahnya di otak. Pengetahuannya di otak. Ya. Tapi nanti pemahamannya di hati. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur. Sedikit yang menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya untuk ilmu. Nah, tapi ilmu itu nggak cukup untuk masuk surga. Itu harus pakai iman. Ya. Yang ditinggikan itu harus dua syaratnya, ya. Ilmu dan iman. Maksudnya yang meninggikan manusia, dan surga itu tinggi. Ya, jadi naik, kalau ke surga itu naik, kalau ke neraka itu turun. Gitu. Ya. Jadi kalau tanjakan memang agak sulit, tapi itu ke surga, Pak. Pas turunan hati-hati. Gitu. Tapi jangan bilang turunan Arab, neraka Arab gitu ya, bukan, Pak. Kasihan Pak Farid. Nah, jadi surga itu tinggi. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Jadi ilmu baru bisa bikin naik derajat kalau didahului iman. Nah, apa itu iman? Coba angkat tangannya begini aja deh, angkat gini semuanya, Pak. Kemudian lihat, gitu kan? Nah, Bapak percaya nggak? Bapak punya tangan kanan, Ibu punya tangan kanan. Percaya nggak? Ngapain percaya, Bu? Mau dilihat kok percaya. Saya tanya, yakin nggak punya tangan kanan? Yakin. Yakinnya karena percaya apa karena ngelihat? Karena ngelihat. Percaya itu yang nggak dilihat. Makanya dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi surat Al-Baqarah itu, yang mengatakan kitab itulah ilmu yang memberikan hidayah, gitu. Dilanjutkan dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman pada yang ghaib. Kalau iman itu pasti ghaib, pasti nggak kelihatan. Gitu. Kalau Pak Farid atau siapa nyebut di sana ada tabrakan, Bapak Ibu nggak lihat, tapi yakin, maka itu namanya percaya sama Pak Farid, karena dia membawa kabar gaib yang nggak Bapak Ibu lihat. Nabi Muhammad dilihat, tapi berita yang dia bawa kita nggak lihat. Itu bagaimana Allah lewat Jibril atau lewat ilham langsung kepada Nabi Muhammad, kita nggak lihat, tapi kita yakin itu kalamullah.
Nah, itulah namanya iman. Iman itu adalah sumber keyakinan. Salah satu sumber keyakinan. Sumber keyakinan lain itu ada akal, ada panca indera, ada intuisi. Kalau intuisi itu pernah bawa motor, bawa mobil pernah ya? Itu kalau masuk gang sempit, itu turun dulu diukur atau kira-kira aja. Nah, itu intuisi namanya. Yakin juga mobilnya lewat kan? Kalau nggak yakin pasti nggak ngambil kan? Gitu. Nah, itu intuisi. Nah, satu lagi iman. Kalau intuisi biasanya dipakai untuk seni. Gitu. Ya untuk bawa mobil seni. Untuk manajemen itu banyak pakai intuisi. Nggak terlalu banyak pakai ilmu. Gitu. Nah, kalau mau masuk surga, pakai iman dulu baru pakai ilmu. Gitu. Karena banyak orang berilmu tapi nggak beriman. Bagaimana orang beriman tapi nggak berilmu? Nah, ini orang yang disebut banyak nggak taunya, tapi lumayan beriman. Gitu. Misalnya ilmunya nggak terlalu banyak tentang sifat-sifat Allah. Terserah mau sifat Allah itu pakai Asmaul Husna, mau pakai sifat 20-nya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Maturidi, atau mau pakai At-Tahawi, terserah. Ya. Nah, dia nggak terlalu banyak pengetahuannya tentang itu, tapi beriman. Ya. Ya. Nah, kalau orang berilmu nggak beriman, itu ilmunya nggak dipakai. Percaya nggak sama Google? Percaya. Walaupun kadang-kadang dia menyesatkan juga. Saya pernah percaya sama Google. Saya pernah kerja di hire sama Pertamina Foundation di jalan apa itu ya? Terusannya Permata Hijau. Sebelum ini, Simpruk. Nah, saya pulang itu kalau nggak lewat selatan, lewat ke utara dulu, ke samping gedung DPR MPR itu ya. Saya selalu lupa nama jalannya itu, jalan apa, sampingnya rel kereta gitu, susur gitu. Tentara pelajar apa gitu. Ya, Pak ya. Nah, itu waktu itu di Google-nya itu biru. Biru itu artinya kan lancar gitu. Wah, kok tumben ini jam segini lancar ke utara. Ya udah saya ambil kiri aja. Harusnya saya keluar itu ya ambil kiri terus mutar ke daerah, ke arah TB Simatupang, baru saya ambil arah sanalah ke rumah saya itu, ke Jati Asih. Oh, ini karena kiri lancar saya ambil kiri. Begitu dekat gedung DPR MPR, nggak ada satu mobil pun. Yang ada anak STM lagi tawuran. Pantes lancar karena Google Map itu tidak mendeteksi orang tahu, dia cuma mendeteksi berapa mobil yang melintas berdasarkan yang buka Google. Tapi ya kita percaya kan? Nah, itulah percaya. Cuman percaya sama Google kadang-kadang menyesatkan. Kalau percaya sama Allah tidak menyesatkan. Nah, ilmu perlu, tapi imanlah yang membuat ilmu itu berfungsi mengantarkan ke surga. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Saya ingatkan nggak ada sesi khusus tanya jawab. Kalau mau nanya langsung aja boleh nanya. Daripada nanti mikirnya nanti saya mau nanya pas sesi tanya jawab lupa. Iya. Iya, silakan Pak, silakan. Terima kasih Ustaz. Ilmu Ya. Halo. Ya. Untuk mengetahui bahwa ilmu itu benar, kita tentu harus tahu dari sumbernya. Tadi kan sumber dari Al-Quran. Iya. Tapi apakah kita mesti tahu historical orang yang menyampaikan ilmu tersebut atau bagaimana supaya kita ada pemahaman iman dan keyakinan itu lebih hakul yakin. Terima kasih. Jadi berita yang
disampaikan oleh orang yang amanah, terpercaya, al-amin, maka itulah yang menjadi dasar kita percaya atau iman. Nah, Rasul itu gelarnya al-amin. Yang mengakuinya bukan hanya sahabatnya, tetapi musuhnya, kafir Quraisy pun mengakui dia al-amin. Dan diuji sama Rasulullah. Rasulullah itu nguji. Ya ma'syaral Quraisy, kata Rasulullah. Wahai ma'syaral Quraisy, bagaimana jika aku katakan bahwasanya di sana ada segerombolan serigala yang akan menyerang kalian kemari? Apakah kalian percaya? Kami percaya, wa antal amin. Kami percaya kau al-amin, gitu. Maka ketahuilah, ya. Nah, dia sampaikanlah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Nah, karena ini menyangkut akidah, baru mereka menolak informasi dari Rasulullah bahwasanya mereka sudah percaya pencipta itu Allah, tapi bahwasanya Allah yang boleh disembah semata, nah itu yang mereka nggak mau terima. Mereka masih mau nyembah batu, gitu. Ya. Dan manusia itu pasti menyembah karena settingnya menyembah. Ya, nanti kita bahas itunya. Nah, kemudian berita-berita dari Rasulullah ini, baik itu berupa wahyu dalam bentuk kitab Al-Quran maupun ilham yang dibimbing, yang membimbing beliau bertutur, karena tutur Rasul itu dibimbing oleh wahyu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, surat An-Najm, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak adalah yang keluar, ya, yang dituturkan oleh Muhammad itu dari hawa nafsunya. In huwa, tidaklah itu selain wahyu. Wahyu yang kami wahyukan. Lalu disampaikan kepada sahabat. Sahabatnya semua terpercaya. Sahabat menyampaikan pada tabi'in. Tabi'in menyampaikan pada tabi'ut tabi'in, dan begitu seterusnya. Itulah yang dikenal istilahnya sanad, Pak. Sanad. Nah, sanad itulah yang membuat kalau kita terima jadinya ilmu, karena dia pasti. Kalau tidak cuman khabar, just info, just info, atau nanti jadinya news saja, berita. Itu kurang lebih, Pak. Nah, itulah nanti kemudian kalau Al-Quran itu sebenarnya disebutnya hadis juga, tapi itu hadis dalam arti perkataan Allah. Dalam sebuah hadis yang populer itu disebutkan wa anna wa inna ma asdaqal hadisu kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma asdaqal hadis, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan, hadis itu perkataan. Kalau disampaikan dia jadi berita, news. Kalau bersanad jadi ilmu. Kitabullah. Wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebut hadis juga. Dan Al-Qur'an itu sampainya ke kita itu melalui hadis. Melalui hadis dengan sanad. Nah, hadisnya itu hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi itu artinya dari Rasulullah disampaikan kepada banyak sahabat, setiap sahabat menyampaikan lagi kepada banyak tabi'in, banyaknya itu sampai 10 atau lebih. Gitu. Begitu seterusnya, setiap orang punya jalur 10. Setiap orang yang di bawahnya punya jalur 10. Jadi minimalnya 10 ya. Jadi kalau ke sahabat itu ada 10 sahabat, maka tabi'innya jadi berapa? 100. Tabi'innya jadi 1000. Nah, Al-Quran itu seperti itu. Sekarang ada jutaan orang yang hafal Al-Quran. Nah, Al-Quran itu tidak sampai kepada kita sebagai tulisan. Kalau sebagai tulisan, bentuknya tulisan, itu sudah karya manusia. Itu yang disebut mushaf. Bapak Ibu tahu, Al-Quran ini, kalau kita menghafal Quran, kemudian diujinya, yang nguji ngelihat kitab nggak? Ada yang ngelihat, ada yang enggak. Gitu.
Nah, tapi kalau Al-Quran mau dicetak, diujinya bahwasanya ini tepat atau tidak tepat pakai apa? Pakai para hafiz, hufaz yang bersanad. Dia bisa sebutkan, saya dapat ayat ini, surat Al-Quran ini dari guru saya namanya si Anu. Guru saya dapatnya dari si Anu sampai Imam Hafaz sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut sanad, mata rantai. Gitu Pak. Nah, jadi Al-Quran itu begitu. Nah, ketika mau dicetak mushaf ini baik di Saudi Arabia maupun di negara-negara Timur Tengah lainnya maupun di Indonesia oleh Lajnah Pentashih Quran, itu ketika dicetak satu lembar gitu dibaca terus didengarkan oleh para hufaz, langsung hufaznya bilang kalau ada salah itu. Nah, kemudian setelah selesai uji verbalnya nanti uji tulisannya dilihat, oh ini salah ini. Nah, mayoritas pakai mushaf itu rasamnya rasam Utsmani, fontnya font Utsmani. Nah, kemudian sampai sudah dijadikan mushaf. Kalau hadis dikumpulkan dijadikan diwan namanya. Diwan hadis itu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ahmad. Nah, itu semua disebut ilmu, Bapak Ibu. Itu semua disebut ilmu. Al-ilm kalau bahasa Arabnya. Gitu. Kalau matematika disebut ilmu juga, iya bisa disebut ilmu, tapi bukan al-ilm dalam arti Al-Quran dan Sunnah yang bisa mengantarkan kita ke surga, tapi harus pakai iman. Nah, untuk apa ilmu? Ilmu itu untuk amal, baru dia masuk ke surga. Tapi nggak bisa ilmu dipakai buat amal, sholat, tapi nggak beriman. Maka jadinya fawailul lil musallin, celaka, sholat celaka. Masa? Kenapa? Karena nggak pakai iman, pakainya ria, pengen dilihat orang. Begitu Pak, penting itu. Jadi, nah makanya kita kemudian mengenal hadis sahih, hadis tidak sahih. Quran juga sebenarnya ada yang sahih, yang tidak sahih ada. Yang tidak sahih tidak dimasukkan ke dalam mushaf. Ya. Bukan tidak sahih sebenarnya, yang kurang, tidak mutawatir lebih tepatnya. Tidak diriwayatkan 10 gitu. Diriwayatkan oleh 6, kemudian turunnya makin kecil gitu ada juga. Nah, yang mutawatir itu cara membacanya ada 14 cara. Asalnya 7, kemudian muridnya dari yang 7 imam ini ada 2, satu imam itu jadi 14. Maka jangan heran kalau ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduha. Ya. Nah itu, tapi itu semua ilmu, artinya khobar sodik yang pasti karena bersanad, sanadnya mutawatir sehingga nggak mungkin orang itu berencana membuat kebohongan. Gitu. Begitu ilmu Pak. Ya. Nah, jadi kalau kita udah tinggal pakai aja, gitu ya, pakai aja. Jadi kalau pakai Al-Quran jalan menuju surga, nggak bakalan ngalami kejadian seperti saya pakai Google Map. Mungkin lewat sini, lewat situ udah nggak ada yang tawuran, nggak ada, lancar aja gitu. Ya. Nah itu Bapak ilmu. Ya. Ada lagi silakan. Saya lebih suka ada yang bertanya daripada saya yang ngomong terus. Saya khawatir sampai besok Pak. Karena memang saya punya bakat. Saya punya bakat communication, suka bicara. Suka menjelaskan lebih tepatnya. Ya. Ada istilahnya akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Itu maksudnya gimana Mas? Yang biasanya nggak pakai akhlak, pakainya adab lebih tinggi daripada ilmu. Oh, temanya juga ada adab ya. Yang dikasih ada adab ya. Ya jadi gini, untuk adab itu pun perlu ilmu sebenarnya. Ya. Ilmunya apa? Adab itu ada 2 adab. Secara garis besar ulama mendefinisikan adab itu 2. Pertama, al-akhdhu bimakarimal akhlak. Ya, berpegang pada kemuliaan akhlak, itu adab. Kemuliaan akhlak. Jadi akhlak mulia itu adab. Kemudian yang kedua, al-wuquf ma'al mustahsanat.
tegak lurus, ya, berdiri tegak, menyesuaikan diri dengan yang dianggap baik. Yang dianggap baik, misalnya di Jawa itu ini atau gini yang baik, jempol. Nah kalau di Sumatera kita nunjuk begini, bingung dia kirain muji. Nah, di Sumatera itu gini aja nunjuk. Nah itu namanya wukuf ma'al mustahsanat, ya, tegak lurus sama yang dianggap baik, al mustahsanat itu yang dianggap baik. Nah itu juga adab. Nah kalau yang kedua itu, orang Sumatera datang ke Jawa lama-lama gini deh. Orang Indonesia ke Singapura dia buang sampah pada tempatnya, karena kalau nggak kena denda. Nah, dia wukuf ma'al mustahsanat, yang dianggap baik di Singapura apa? Dia ngikut. Gitu. Nah, tapi kalau al-akhdhu bimakarimal akhlak, dimanapun dia tetap buang sampah pada tempatnya. Akhlak itu karakter. Gitu. Nah, kenapa dikatakan adab atau tadi disebut akhlak, boleh juga lebih tinggi daripada ilmu? Ilmu kalau nggak diamalkan nggak ada gunanya. Mengamalkan ilmu itu bentuknya akhlak. Salat itu akhlak kepada Allah. Tapi untuk bisa salat perlu ilmu. Kalau nggak pakai ilmu ya salatnya ngawur. Tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ada orang percaya jadi percaya ada Tuhan yang Maha Esa. Maha Esa di sini artinya hanya Dia yang patut disembah. Gitu. Ya. Mukhlishina lahuddin. Tapi dia nggak pernah ketemu Nabi Muhammad, nggak pernah dengar ajaran Islam. Ya udah dia percaya. Itu yang disebut hanif. Ilmunya kurang, masuk surga. Daripada ketemu Nabi Muhammad, hafal Quran, tapi tidak beriman. Nah, iman itu akhlak terhadap Allah. Iman itu akhlak terhadap Allah. Ibadah itu akhlak terhadap Allah. Nah, nanti pas menghadap Allah ada adab-adabnya. Gitu. Adab itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Misalnya berwudu, itu adab yang wajib dalam sholat. Nggak beradab orang sholat tidak suci. Gitu. Nanti ada akhlak terhadap makanan, tidak berlebihan, tidak mubazir. Tapi nanti ada adab ketika makan. Jadi akhlak terhadap Allah itu sholat, nanti adab ketika sholat. Akhlak terhadap makanan, ada adab ketika makan. Ada akhlak terhadap orang tua, ada adab ketika bersua orang tua. Ada akhlak terhadap pimpinan, ada akhlak terhadap bawahan, ada adab terhadap pimpinan, ada adab, ada adab ketika ketemu pemimpin, ada adab ketika bertemu bawahan. Jadi begitu adab, akhlak, ilmu. Nah, maka nanti ada akhlak, ada ilmu akhlak. Ada orang punya ilmu akhlak tapi nggak berakhlak. Ada orang punya ilmu adab tapi nggak beradab. Ada. Ada orang tuh hafal Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia nggak berperi kemanusiaan, nggak beradab. Cuma hafal doang. Ada orang hafal Quran tapi nggak beriman. Nah itu yang namanya ilmunya, walaupun dia sudah pasti benarnya, tapi tidak berfungsi. Seakurat apapun Google Map itu memberi petunjuk arah, ya kalau kita nggak percaya sama dia, pasti kita nggak pakai. Maka dia tidak berguna, tidak fungsional. Begitu Pak tentang adab dan akhlak. Ya jadi yang paling tinggi itu iman dulu Pak, iman. Gitu. Nah, nanti iman dan ilmu ini ketemu jadi adab, gitu. Harusnya begitu ya, jadi akhlak. Makanya Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak, tapi dia membawakan ilmu, ya. Gitu. Ya, silakan. Nah, ini udah mulai panas nih. Ya silakan Pak, silakan. Iya. Iya.
Ya. 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 Soleh itu secara bahasa artinya sesuai, compatible, sesuai syariat, itu soleh. Ya. Orang Arab juga pakai kadang-kadang sesuai apa, kalau cocok gitu ya sloh katanya, cocok gitu. Ya, sesuai syariat. Khair itu lebih luas. Gitu. Tidak bertentangan dengan syariat juga khair, tapi tidak juga buruk gitu. Itu khair. Gitu. Ya, selama nggak bertentangan itu khair. Jadi ada khair, ada soleh, ada zayin, ada thayyib. Kalau thayyib itu buat yang apa ya? Misalnya agak ini dia, agak abstrak itu thayyib disebutnya. Ya, agak abstrak itu thayyib. Saya nggak tahu kenapa disebut danau Toba itu. Toba bahasa Arab itu artinya indah, cantik. Ya. Orang Batak juga nyebutnya Toba Nauli. Nauli itu indah artinya, cantik. Ya. Nah, makanan itu halalan toyiba. Toyibannya itu bukan bagus hidangannya, tapi gizinya, gitu. Manfaatnya itu agak abstrak kalau toyib, gitu ya. Kayak gitu kurang lebih. Nah, tapi kita berpegangnya nanti pada soleh, karena soleh itu yang sesuai syariat. Gitu. Itu Bapak Ibu. Nah, dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, ya. Tidak ada yang patut disembah, la ilaha, ya, illahu, kecuali dia, wal malaikatu, begitu juga malaikat bersaksi, bersahadat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu, yang sudah dapat khobar sodik, yang meyakinkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah yang dibawakan Rasulullah, yang ketika dia kumpulkan orang Quraisy, sebagian besar waktu itu menolak karena mereka masih mau menyembah selain Allah. Oh ya, tadi saya mau mengatakan setiap kita ini pasti nyembah, karena itu setting hamba. Kita itu kalau nggak nyembah Allah, kita nyembah barang, entah patung, entah apalah, entah koleksi kita, tanpa sadar seringkali. Kalau nggak nyembah Allah, nggak nyembah barang, nyembah uang. Nggak nyembah Allah, nggak nyembah barang, nggak nyembah uang, nyembah orang. Oh, kalau ada yang bilang enggak satu pun yang saya sembah, pasti dia nyembah dirinya sendiri. Itulah yang disebut afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kalian perhatikan orang yang menjadikan dirinya sebagai Tuhannya? Maka dalam Al-Quran, dalam hadis itu nggak ada istilah ateis. Tidak ada orang nggak bertuhan. Dia kalau nggak mempertuhankan Allah, dia pertuhankan barang, orang, uang. Kalau dia bilang nggak semuanya, dia sedang mempertuhankan orang, tapi orang itu adalah dirinya sendiri. Bagi dia kebenaran itu dari dia. Nah, hati-hati kalau ngaji ini disampaikan kebenaran, tapi kebenaran itu bukan dari ustadz, dari Allah. Ustadz hanya sampai tingkat benar. Pemahaman Bapak Ibu setelah itu adalah benar, bukan kebenaran. Kebenaran hanya satu dari Allah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Nah, pernyataan al-haqqu mir rabbik, kebenaran hanya dari Allah. Ya, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, itu ilmu. Tetapi kita tahu membedakan kebenaran dengan benar. Benar itu nanti bentuknya shawab. Shawab itu panah kalau nancap tepat itu namanya shawab. Nah, itu namanya benar, tepat maksudnya dalam bahasa Arab. Kalau diungkapkan secara sesuai mulut dan hati itu disebutnya shadiq, benar dalam arti jujur. Ungkapannya disebut as-sidq. Maka disebut fa innama asdaqal hadis kitabullah. Sebenar-benar perkataan itu adalah kitabullah, karena dia kalamullah, nggak pernah bohong. Gitu. Ya.
Nah, nanti kalau tepat sesuai dengan apa yang dimaksud, itu namanya sadida, qaulan sadida. Nanti kalau memang terbukti, tervalidasi, misalnya melalui sanad, nah itu namanya benar dalam arti sahih. Nah, semua di luar Allah itu hanya bisa shawab, shadiq, sahih, sadid. Enggak pernah al-haq. Enggak boleh bilang al-haqqu minna, kebenaran dari saya. Hati-hati. Itu namanya fanatik. Semua yang di luar dia, semua di luar kelompoknya jadi salah. Enggak boleh, itu bahaya. Nah, itu orang punya ilmu tapi enggak paham. Nah, itu tingkatnya lebih tinggi lagi. Paham, al-fahmu namanya. Oh, maksud ayat ini begini. Ah, itu fahmu namanya. Nah, untuk itu perlu ngaji. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak boleh misalnya saya bilang, oh selain yang pendapat saya salah, nggak boleh. Itu seolah-olah pendapat saya adalah kebenaran. Pendapat saya paling tinggi benar. Benar itu artinya apa? Sesuai kebenaran. Pendapat saya bukan kebenaran. Nggak ada manusia yang bisa mengeluarkan kebenaran. Hanya menyampaikan kebenaran. Dan kalau dia menyampaikannya tepat disebut shawab, benar. Kalau diterimanya tepat juga disebut shawab. Gitu. Kalau jalurnya terbukti disebut sahih, valid. Itu Bapak Ibu. Nah, itulah ilmu yang akan mengantarkan ke surga. Dia ada imannya, menyalakan, menghidupkan ilmu. Gitu. Menjadi amal. Di dalam amal itu ada adab, ada akhlak. Sebenarnya akhlak dalam diri kita, kata Imam Ghazali itu, akhlak itu adalah yang rasikhuna, ya, yang tertanam dalam. Dia hay'ah, bentuknya hay'atun fin nafsi, ya, sebuah bentuk kesadaran di dalam jiwa. Ya. Rasikhatun, tertanam dalam. Anha tasdurul amal, darinya muncul amal. Ya. Bila fikrin wala rawiyatin, tanpa terlalu dipikirkan atau dipertimbangkan. Kalau dipikirkan, dipertimbangkan itu acting. Ya, salat enggak ya? Salat lah, nanti dilihat mertua enggak enak. Nah, itu salatnya acting. Nah, itu kena fawailul lil musallin. Ya, Pak Farid mau nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Tadi kan sudah dijabarkan untuk masuk surga itu ada beberapa syarat dan ketentuan SNK seperti di Alfamart gitu ya Ustaz. Iya. Kalau misalnya ilmu dan iman itu sudah ada di seseorang tapi akhlaknya dia tidak ada, apakah itu jadi penghalang dia untuk masuk surga? Yang ilmunya ada, ilmu dan imannya ada. Imannya ada. Ya, okay. Ilmu dan iman ada, tapi akhlaknya dia kurang menurut manusia. Apakah itu jadi penghalang dia untuk masuk surga? Dan yang kedua, tolak ukur untuk setiap individu menilai dirinya pantas untuk masuk surga seperti apa, Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apapun yang kita lakukan berupa dosa, kalau kita beriman, masuk surga. Ya. Sahabat bertanya, sekalipun dia berzina ya Rasulullah? Iya, sekalipun dia berzina. Tapi nanti ada hadis, orang yang bunuh diri tidak masuk surga, kata Allah. Kemudian orang yang durhaka pada orang tuanya. Kemudian ya orang yang nggak salat, yang meninggalkan salat. Dalam hadis malah dikatakan man tarakas salat faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat dia sudah kafir. Nah, tapi nanti ulama membahas kafirnya ini kafir dari nikmat selama dia merasa berdosa. Jadi kalau orang akhlaknya buruk dia merasa berdosa, ilmunya kurang dia nggak sok tahu, dia masuk surga. Tapi nanti lihat dulu masuk surganya langsung apa enggak, gitu aja.
Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Saya lupa itu di surat berapa, saya coba lihat dulu ya. Itu ada di dalam surat Maryam ayat ke-71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak seorang pun dari kalian kecuali akan melaluinya. Nya di situ neraka. An-nar. Itu. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Yang demikian itu ya, atas Tuhanmu keniscayaan yang sudah ditetapkan. Hatmam, keniscayaan, maqdiyah, sudah ditetapkan. Enggak ada. Enggak ada satupun kita yang enggak lewat neraka. Sampai ditanya, termasuk engkau wahai Muhammad? Ya Rasulullah, iya. Aku juga lewat neraka. Cuma nanti ada yang lewat nerakanya kesentuh, ada yang enggak kesentuh. Ada yang bukan cuman kesentuh api, kejebur. Jadi kalau yang beriman tadi, yang beriman tapi berbuat dosa, akhlaknya buruk, dia masuk surga tapi dibakar, nggak tahu pakai minyak goreng apa enggak. Yang jelas suhu api neraka itu, baranya bukan nyalanya ya, baranya terkena telapak kaki, terbakarnya sampai ke ubun-ubun. Nah, itu berapa juta derajat Celcius saya nggak tahu tuh. Mungkin kalau pakai termometernya meledak duluan, Pak. Jadi kalau ada orang lewat Siratul Mustaqim, itu sering diistilahkan Siratul Mustaqim ya, yang disebut sirat itu, yang dibilang seperti rambut dibelah 7, nah itu inilah artinya genting sekali di situ situasinya. Kalau kena dikit aja udah kebakar tuh bener-bener. Ada yang kecemplung, ada yang jalan, ada yang lari, ada yang seperti kecepatan kuda. Nah, itu tergantung amal, tergantung akhlak. Gitu. Adab yang akhlak ya. Kalau adabnya cuman wukuf ma'al mustahsanat ya cuman baik doang. Hasan gitu. Tapi hasan itu kalau diimbangi dengan didasari iman, maka dia menjadi hasanah. Ya. Baiknya menjadi kebaikan. Kalau hasanah itu kebaikan, kebaikan itu sesuatu yang dicatat, nanti akan memperberat timbangan. Gitu. Ya. Orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, yang melakukan kebaikan, lilladzina ahsanu, yang melakukan hasanah, al-husna, dapat si husna, tapi husna itu bukan perempuan. Dalam arti yang terbaik, apa itu? Surga. Husna itu surga. Gitu. Jadi kalau ada yang perempuan namanya surga, namanya husna, silakan dilamar, Pak. Semua bapak-bapak, ibu-ibu pasti melamar husna, melamar pengen masuk surga, masuk al-fitru, masuk apa? Sama fitru udah kan? Ibu-ibu nggak ada yang nanya nih. Karena kecewa deh yang datang virusnya nggak pakai kerudung, ke jenggot. Kalau gitu saya sebelum ditutup ya, saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu, suami penting nggak Bu? Ya kan ada tema keluarga kan? Suami penting nggak? Siapa yang bilang suami nggak penting? Oke, bapak-bapak sekarang, istri penting nggak? Bener Pak. Uang penting nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu uang penting nggak? Ding tuh. Lebih penting dari suami. Rumah Bapak Ibu, rumah penting nggak Bapak Ibu? Kendaraan, busana Bu, busana. Kalau suami tadi Bu? Kagak. Enggak penting. Kalau bapak-bapak takut, bilangnya penting. Allah penting nggak Allah? Penting. Itu namanya syirik Bu. Kalau suami penting, istri penting, Allah penting, uang penting, rumah penting, nggak boleh, itu syirik. Sebenarnya kita mengatakan Allah penting itu artinya kan lebih penting ya, sangat penting.
Tapi mengatakan suami penting aja dalam kacamata iman itu nggak tepat. Nah ini ilmu iman jadi pemahaman lah ya. Jadi memahaminya gimana? Suami itu benar ibu-ibu nggak penting, cuman perlu, butuh aja. Sebenarnya begitu pun bapak-bapak terhadap wanita, istri itu perlu. Anak nggak penting bu, anak itu perlu. Uang nggak penting, uang itu perlu. Rumah, apa lagi tadi? Kendaraan, busana, itu cuman pekerjaan, perlu, nggak pernah penting dia. Apa bedanya perlu sama penting dalam perspektif, dalam ilmu keimanan, ilmu akidah Islam? Nah ini yang benar-benar nanti mengantarkan kita masuk surga. Penutupnya ini. Yang perlu itu hanya sebatas dunia. Sebatas dunia itu perlu saja. Yang penting itu yang terkait akhirat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Di ayat lain kisahnya Korun itu dinasehati sama teman-temannya setelah dia kaya raya, dibilang wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Investasikan yang kau peroleh itu untuk akhirat kamu, karena itu penting. Untuk dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kebutuhan di dunia. Jadi kebutuhan di dunia itu bukan penting, perlu. Cuman kita oke lah, kita sebut penting itu karena perlu. Tapi dalam perspektif keimanan, kita nggak boleh sebut dia penting. Nabi melarang mementingkan dunia. Kata Nabi, dunia itu seperti sehelai sayap nyamuk. Cuman sehelai, rendah, ringan sekali, nggak bernilai sama sekali, nggak ada pun orang yang mau beli. Harus diremehkan dunia itu. Tapi bisa nggak yang perlu itu jadi penting? Bisa. Istri apa tadi? Perlu apa penting, Pak? Perlu. Kalau mau buat penting, sayangi istri. Menyayangi istri itu penting, Pak, karena menyangkut dimensi akhirat. Anak perlu, baru penting kalau dididik. Mendidik anak yang penting. Nah, si anak jadi penting kalau dididik, bukan sekedar perlu. Kalau perlu nanti buat waktu hari tua kita aja. Gitu. Suami perlu aja ngasih nafkah lahir batin. Tapi mentaati suami penting karena berdimensi akhirat. Uang perlu, berzakat, berinfak, sedekah penting. Busana perlu, menutup aurat penting. Nah, itu ilmu yang mengantarkan ke akhirat, tapi ini sudah namanya al-fahmu, paham bedanya dunia, bedanya akhirat. Dan beda mensikapinya. Nah, inilah sikap orang yang punya iman dan punya ilmu yang tepat. Yang shawab tadi. Dia akan mensikapi dunia sebatas perlu. Nanti kalau ke fikihnya begini, yang perlu itu semuanya boleh. Nah nanti kalau bapak-bapak ditanya, istri kedua penting apa perlu, Pak? Nah, istri kedua itu cuma pengen. Nggak perlu, orang udah ada yang pertama, ngapain yang kedua? Pengen, itu pengen. Kalau pengen biasanya nafsu. Jadi ada penting, ada perlu, ada pengen. Nah yang penting itu hukumnya mulai dari sunnah sampai wajib sampai fardu ain, fardu kifayah. Yang perlu hukumnya mubah, semuanya boleh. Yang pengen ada yang boleh, ada yang makruh, ada yang haram. Punya rumah 2 itu bukan perlu, pengen. Karena perlu itu butuh saja. 2 itu udah nggak butuh, Pak. Rumah 2, istri 1, ngapain, Pak? Istri 2, 1 aja udah cukup. Nah, istri 2 itu namanya pengen. Kalau salah ngelolanya masuk neraka, haram jadinya, Pak. Tuh, ada ibu-ibu. Tuh. Tapi kalau bapak-bapaknya kawin lagi, Bu, biarin aja karena bapak-bapak itu nggak penting. Penting, yang penting masuk surga. Oh, nanti di surga
Katanya laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat apa? Gitu. Perempuan nggak perlu bidadari. Ada wildanum mukhalladun dalam Al-Quran itu surat Ar-Rahman. Pemuda yang awet. Gitu. Dan itu biasanya suami-suami yang soleh. Kalau suaminya nggak soleh, suaminya kafir, kayak Fir'aun masuk neraka, nah itu diganti sama Allah nanti sana. Tenang aja bu. Kalau ibu-ibu dapat pasangan semuanya. Bisa jadi pasangannya adalah suaminya, entah suami pertama, suami kedua juga nggak tahu itu nanti. Ya. Tapi udah nggak ada masalah di sana bu. Di sana itu mala ainun ra'at wala udhunun samiat. Makanya kita pentingkan itu. Jangan sampai akhiratnya kita anggap perlu saja, butuh, dunianya kita anggap penting. Nah itu namanya ilmunya kebalik. Maka dunianya dunia kebalik. Jadi sinetron tuh. Udah tutup juga sinetronnya. Ya jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dunia penting apa perlu? Suami perlu aja. Mentaati suami di. Bapak-bapak, istri penting apa perlu? Menyayangi istri? Istri kedua pengen. Kalau pengen salah kelola masuk neraka. Nah, semua yang kita inginkan kalau salah kalau yang dari hawa nafsu itu ada yang boleh, ada yang enggak, Pak. Gitu. Kalau jadikan orientasi hidup, maka istri kedua itu sama dengan Tuhan. Hati-hati. Beristri dua, istri kedua bisa jadi Tuhan, bisa masuk neraka. Ini kok Ustadz anti poligami banget? Enggak, Pak. Istri saya juga enggak anti poligami, Bu. Cuman dia bilang asal jangan kau aja yang nikah 2 kali katanya. Ya apa-apa. Tapi Bu, nggak usah pusing. Bapak-bapak mau nikah berapa kali juga nggak usah pusing. Biarkan Allah yang menilai mereka. Ibu tetap aja mentaati suami selama yang diperintahkan itu tidak bertentangan dengan syariat. Gitu. Nah, kalau mindset, nah ini jadinya mindset Pak. Dari iman, ilmu jadi mindset. Kalau sudah mindset begitu, hidup di dunia ini tenang. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Makanya tidak ada sesi khusus tanya jawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran. Apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan kami sebagai manusia. Itu walafu minkum wastaghfirullahi wa lakum. Wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maaf nih Pak Ustadz karena Allah. Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu. Keharuman setanggi surga, bukan kilauan sebilah belati. Tersiksa jiwa merindu, bagai terkurung di basah tengkuju. Kewangian aroma bunga tak menggugah keteguhan iman. Cinta tak pernah terbongkar dan terlebur pada redup renung mata yang menipu. Tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Izinkan aku melafazkan kata bicara hati yang mudah diterjemah. Betapa aku gerun padang teduh untuk bernaung, karena awan itu rapuh. Walau
putih salju yang bergugur